pagi ini kita mau berdoa dulu sebelum kita pujian ya. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh dalam keadaan yang baik dan sehat. Kami mau menyatakan ucapan syukur kami melalui pujian hari ini. Terima kasih Tuhan, amin. Kita mau menyanyikan satu pujian, yaitu Yesus yang termanis dalam hidup kita, Yesus yang terindah juga dalam hidup kita. Apapun yang kita alami hari-hari ini ya, baik anak-anak maupun orang tua di rumah, kita mau tetap percaya bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya. Yesus kau terindah di hatiku, Kaulah yang terutama hidupku. Kau takkan pernah terganti. Katakan Yesus yang termanis. Yesus kau termanis di hidupku. Yesus kau terindah di hatiku. Kaulah yang terutama hidupku. Kau takkan pernah terganti. Kau ada di pikiranku, Kau ada di hatiku, Kau ada di setiap langkah di dalam hidupku. Di hembusan nafasku, dekat dalam hidupku. Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus yang termanis. Yesus kau termanis di hidupku. Yesus kau terindah di hatiku. Kaulah yang terutama hidupku. Kau takkan pernah terganti. Kau ada di pikiranku, Kau ada di hatiku, Kau ada di setiap langkah di dalam hidupku. Kau di hembusan nafasku, dekat dengan hatiku. Kau segalanya bagiku. Kau ada di pikiranku, Kau ada di pikiranku, Kau ada di hatiku, Kau ada di setiap langkah di dalam hidupku. Kau di hembusan nafasku, dekat dalam hidupku. Kau segalanya bagiku. Segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami mau dengar firman-Mu. Biar setiap firman yang kami dengar bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan Yesus tetap menjadi yang terindah dan termanis dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang kami rasakan, biar kami boleh menikmati setiap kemanisan dan kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan cukup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Berjumpa lagi dengan Miss Rina. Miss Rina yakin dan percaya anak-anak pasti sehat dan semangat di dalam Tuhan ya.
Anak-anak sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya anak-anak akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kehidupan kami dari malam hingga pagi. Kalau sebentar kami ingin membaca dari firman-Mu, kami belajar dari firman-Mu, kiranya berkati setiap kami, buka setiap hati pikiran kami Tuhan, agar kami bisa belajar firman dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, anak-anakku semua, mari Alkitabnya bisa diambil ya. Kita akan belajar dari firman Tuhan. Pada saat pagi hari ini Miss Rina akan beri judul Hidup dalam Rancangan Tuhan. Kita mau buka di dalam Yesaya pasal yang ke-55. Yesaya pasal yang ke-55 ayat 8 ya sampai 9. Ya anak-anak ya. Yesaya pasal 55 ya ayat 8 sampai 9. Yuk, mari kita buka bersama-sama. Miss Rina akan bacakan untuk kita semua pada saat pagi hari ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, amin, puji nama Tuhan. Ku dalam ayat ini menggunakan huruf besar, artinya bahwa ku di sini adalah Tuhan, di mana Tuhan berfirman kepada kita semua bahwa rancangan kita bukanlah rancangan Tuhan. Rancanganku bukanlah rancanganmu, rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Nah, pada saat pagi hari ini, Miss Rina ingin bertanya kepada anak-anak semua, apakah anak-anak pernah mempunyai keinginan? Pasti pernah ya anak-anak ya. Misalnya anak-anak ingin mendapatkan nilai bagus, anak-anak ingin mendapatkan mainan, anak-anak ingin mendapatkan apa yang anak-anak inginkan. Tetapi seringkali kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Miss Rina pun juga demikian. Pernah menginginkan sesuatu tapi terkadang tidak bisa kita dapatkan. Nah, lalu bagaimana sikap kita dengan hal seperti itu? Mari kita belajar dari contoh Yusuf, tokoh yang bernama Yusuf. Yusuf merupakan anak dari Bapak Yakub, di mana Yusuf sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Ya, anak-anak pasti pernah ya mendengar cerita Yusuf, di mana Yusuf harus dibuang ke dalam sumur. Lalu Yusuf harus dijual kepada Potifar. Nah, penderitaan Yusuf, dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya, lalu dijual kepada Potifar, lalu difitnah oleh istri Potifar, lalu Yusuf juga pernah dimasukkan ke dalam penjara. Namun, apakah Yusuf menjadi sangat marah? Tidak, anak-anak. Nah, dari tokoh Yusuf ini kita mengetahui bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang sangat luar biasa. Yuk kita buka di dalam Yeremia pasal 29. Kita mau buka di kitab Yeremia pasal yang ke-29. Nah, ini merupakan ayat yang sangat populer yang sering anak-anak dengar. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus, Tuhan kita tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk kepada kita, tetapi Tuhan merancangkan damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, untuk memberikan kepada Miss, kepada orang tua anak-anak, kepada anak-anak semua, Miss Dancer yang ada di rumah ataupun di sekolahan, hari depan yang penuh harapan. Kita tahu bahwa harapan kita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya anak-anak ya. Nah, ketika Yusuf dimasukkan ke dalam penjara melalui berbagai pencobaan, tetapi Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan mempunyai rancangan yang terbaik untuk Yusuf,
dibalik Yusuf harus melalui hal-hal yang kurang mengenakan, tetapi Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Nah, Yusuf dipakai Tuhan untuk memberkati saudara-saudaranya. Setelah keluar dari penjara karena menafsirkan mimpi Firaun, Yusuf dikasihi oleh Firaun sehingga bisa menjadi tangan kanan dari Firaun. Itu merupakan campur tangan Tuhan, rancangan Tuhan yang luar biasa, rancangan Tuhan yang indah. Karena di dalam rancangan Tuhan, Tuhan turut bekerja untuk kita semua. Ya. Oleh sebab itu anak-anak, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini, mungkin anak-anak mengalami kesusahan dalam belajar karena harus PJJ. Anak-anak harus tetap semangat, harus tetap belajar, harus tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan turut bekerja. Mungkin di balik adanya PJJ ini, adanya COVID-19 ini, Tuhan punya rancangan yang luar biasa untuk kita semua. Untuk Miss Dancer, untuk orang tua kalian, dan untuk anak-anak semua. Kita harus percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam rancangannya. Nah, kita harus percaya bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Ingat dikatakan di Yesaya tadi di ayat 8-9. Rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Nah, kita harus mencontoh seperti sikap Yusuf yang tetap percaya dalam keadaan apapun. Dalam keadaan kesusahan misalnya dalam belajar. Miss, saya ingin mendapatkan 90, nilai 100, saya sudah belajar dengan sungguh-sungguh, tetapi saya kok masih mendapatkan nilai 8. Nah, anak-anak tidak boleh berkecil hati, tidak boleh pantang menyerah. Mungkin dengan hal seperti itu Tuhan ingin mengajarkan supaya kita tetap bersyukur, tetap harus belajar. Ya, Tuhan Yesus mempunyai rancangan yang indah. Ya, mari kita buka dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, firman Tuhan ini sangat luar biasa anak-anak. Dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sama seperti Yusuf anak-anak, bahwa Tuhan turut bekerja dalam mendatangkan kebaikan bagi Yusuf. Apabila Yusuf tidak dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, tidak dijual oleh Potifar, maka Yusuf tidak akan pernah bisa menjadi berkat bagi Yakub dan saudara-saudaranya dalam masa kelaparan. Nah, Tuhan punya rancangan terbaik. Itulah sebabnya Yusuf harus melalui banyak hal, dan sehingga dia bisa menjadi berkat bagi saudara-saudaranya dan bagi ayahnya. Kita harus mencontoh dari sikap Yusuf anak-anak. Apapun yang terjadi saat ini, kita harus tetap percaya Tuhan punya rancangan yang indah. Tuhan jangan takut, Tuhan turut bekerja atas rencananya dalam setiap kehidupan kita. Kalaupun saat ini anak-anak belum bisa mendapatkan apa yang anak-anak inginkan, tidak apa-apa. Tuhan pasti akan memberikan jauh lebih yang terbaik dari apa yang anak-anak inginkan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Demikian anak-anak firman Tuhan yang dapat Miss Rina sampaikan. Miss Rina berpesan bahwa mari kita hidup dalam rancangan Tuhan. Ingatlah bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang penuh damai sejahtera, yang memberikan masa depan yang indah, memberikan harapan yang indah, dan percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk kita semua. Amin. Mari anak-anak yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa, di mana kita akan memulai proses pembelajaran pada saat pagi hari ini. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini bisa menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, dan kami menjadi pelaku dari firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Engkau, yang tetap percaya bahwa rancangan Tuhan itu sangat luar biasa bagi kami. Kalau sebentar kami ingin belajar Tuhan bersama Miss Dancer, Engkau berkati setiap kami. Berikan kami hikmat, berikan kami kecerdasan yang dari Engkau. Berkati juga orang tua kami yang membimbing kami, ataupun yang sedang bekerja, ataupun yang berusaha.
Engkau akan memberkatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami pada saat pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak sudah devotion pada saat pagi hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk belajar ya, agar anak-anak bisa naik kelas dan anak-anak bisa mendapatkan apa yang anak-anak inginkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.